kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program Persiapan Guru Sekolah Minggu ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah perjanjian Allah dengan Nuh. Tuhan berjanji dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Kita mau mulai dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, bimbing dan tolonglah kami Bapa ketika kami akan persiapan bersama, sehingga ketika kami akan menyampaikan firman Tuhan pada anak-anak, kami dapat menyampaikannya sungguh-sungguh dengan baik dalam kehendak Tuhan. Amin. Kita mulai dengan mendengarkan penjelasan Alkitab dari Kak Pendeta Hendra dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Mari Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan, dan pada kesempatan ini kita akan belajar dari kisah di Kejadian pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 17. Yuk kita buka Alkitabnya. Saya akan membacakan untuk kita semua dari Alkitab terjemahan baru. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, serta tidak terbilang jumlahnya di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atas bumi." Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, "Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi." Berfirman Allah kepada Nuh, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang di bumi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah. Haleluya. Kita akan belajar dari kisah perjanjian Allah dengan Nuh, dan kita memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang berjanji. Jadi ada banyak sekali nanti episode-episode di mana kita akan membahas, memperkenalkan tentang Tuhan yang berjanji. Karena dalam banyak peristiwa, Tuhan tuh berjanji kepada banyak pihak juga. Kepada Nuh, kepada Abram, kepada Ishak, kepada Yakub, ada banyak sekali janji Tuhan. Betapa Tuhan secara spesial hadir bagi sosok-sosok ini. Dan kali ini kita akan bicara soal Nuh. Kisah ini adalah kisah lanjutan dari surutnya air bah. Setelah surut air bah,
Nuh mempersembahkan korban buat Tuhan, dan Tuhan mencium harum korban itu, dan Tuhan lalu dalam hatinya merencanakan tidak akan ada lagi air bah. Dan ini adalah kisah selanjutnya. Di ayat yang pertama disebutkan Allah memerintahkan sesuatu yang penting, karena ini seluruh penduduk bumi kan sudah musnah ya, dan tinggal Nuh dan keluarganya, maka perintah beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Ini sesuatu yang sangat-sangat penting sekali dilakukan oleh Nuh. Kalau kita melihat surutnya air bah, kakak-kakak, itu diawali dengan berembusnya angin, itu menggambarkan sebuah karya Roh Kudus yang di atas kekacauan yang ada. Di kisah air bah itu kan semuanya air, semua musnah. Di tengah kekacauan yang ada, Roh Allah itu mengembuskan semua hal untuk membuat semuanya menjadi lebih teratur lagi. Dan kalau kita lihat pada kisah Kejadian 8 air bah yang surut itu, maka bagaimana Tuhan menyatakan melalui kisah Nuh ini semacam penciptaan yang kedua dari Roh Allah yang di atas kekacauan itu, yang membuat air-air itu menjadi kering, lalu munculnya puncak-puncak gunung, kemudian ada burung gagak dan burung merpati yang dilepas, lalu ada tunas zaitun yang dibawa oleh burung merpati, dan seterusnya. Itu menggambarkan proses, mengingatkan kita pada proses penciptaan, pada Kejadian 1 dan Kejadian 2, saudara. Dan kisah ini adalah kisah ketika Nuh itu keluar dari bahteranya, dan dia mulai lagi diberikan sebuah perintah, beranak cuculah. Ini mengingatkan kita kepada Kejadian pasal yang pertama, kisah tentang penciptaan manusia, juga Tuhan memberikan perintah yang sama. Beranak cuculah, pedulilah bumi ini, taklukkanlah. Jadi ada semacam perintah untuk melanjutkan kehidupan setelah peristiwa air bah yang memusnahkan segala sesuatu. Bukan hanya sebuah perintah melanjutkan kehidupan, tapi Tuhan juga menunjukkan perlindungan. Bayangkan hanya Nuh dan keluarganya yang hidup pada saat itu, sedangkan hewannya satu bahtera itu banyak ya. Wah, itu bisa diserang nanti ya oleh hewan-hewan itu, dan Nuh bisa menjadi mangsa buat mereka. Tapi di ayat yang kedua disebutkan, akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi, segala burung di udara, dan semuanya hal yang bergerak. Dan Tuhan akan menyediakan makanan di ayat ketiga, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu. Jadi Tuhan menyediakan perlindungan dan kecukupan buat Nuh untuk melakukan proses kehidupan selanjutnya. Ini kan sama ya dengan kisah penciptaan di mana Tuhan menyediakan segala kecukupan buat manusia dan juga perlindungan yang ada. Nah, ini sesuatu yang menggambarkan betapa Tuhan rindu sekali ada sebuah pemulihan terjadi dan kelanjutan kehidupan terjadi. Dan Tuhan menyatakan perlindungan dan juga pemenuhan kecukupan manusia dilakukan oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, tapi juga ada pembatasan-pembatasan. Ini sama seperti kisah Adam dan Hawa di Taman Eden yang diberikan kecukupan, segala sesuatu mencukupkan kehidupan Adam dan Hawa di kehidupannya di bumi ya. Tapi juga ada pembatasan. Dalam kisah kita juga pun ada di ayat 4 sampai dengan 6 ada sebuah kisah pembatasan. Hanya daging yang masih ada nyawanya yakni darah, jangan kamu makan, jangan kamu makan. Itu menunjukkan bahwa kisah ini juga mirip sekali dengan perintah yang diberikan Tuhan kepada manusia pertama. Jangan kamu makan buahnya. Ini jangan kamu makan ya. Dan Tuhan juga menyatakan betapa Tuhan menunjukkan apa yang Tuhan rindu. Tuhan menyatakan mana-mana yang nggak boleh dimakan. Segala binatang, segala manusia yang akan mengambil darahmu itu akan dituntut oleh Tuhan. Jadi betapa Tuhan melakukan perlindungan pada Nuh dan keluarganya, termasuk juga Tuhan mengajak Nuh menghormati nyawa. Ayat yang ke-6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ini bukan hanya pembatasan, tapi juga tanda hormat dan tanda kasih yang diminta oleh Tuhan kepada Nuh untuk Nuh lakukan. Nuh harus menghormati kehidupan, Nuh harus menghormati Tuhan karena Tuhan menciptakan manusia. Nah, ini konteksnya pada zaman itu banyak sekali bangsa-bangsa saling membunuh, manusia saling membunuh, menaklukkan satu dengan yang lain. Maka perintah untuk menghargai nyawa, menghargai tidak melakukan pertumpahan darah, ini penting sekali. Dan Tuhan mengangkat itu untuk membuat kehidupan manusia penuh dengan rasa tunduk pada Tuhan dan rasa hormat karena Tuhan mengasihi manusia. Ini penting sekali buat kita menangkap pesan bagian ini. Lalu kita juga menemukan bahwa Tuhan
bukan hanya memerintahkan untuk beranak cucu memenuhi bumi, bukan hanya ada ajakan untuk menghormati nyawa, tapi juga Tuhan melakukan sebuah janji besar. Dan ini yang akan kita memperkenalkan kepada adik-adik. Tuhan mengadakan sebuah perjanjian. Ia mengadakan perjanjiannya bukan hanya dengan Nuh dan keturunannya, tapi juga segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Ayat yang ke-10 menunjukkan bahwa perjanjian ini buat seluruh bumi, ya. Jadi perjanjian ini besar sekali, kakak-kakak. Jadi ayat yang ke-11 disebutkan bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah. Jadi janji ini tidak akan ada pemusnahan lagi. Penting sekali kita menekankan bagian ini. Kenapa? Karena Tuhan saja berjanji untuk menjaga kelestarian bumi dan juga manusia. Apalagi kita, makhluk ciptaannya, kita diajak untuk menghormati nyawa, untuk menghormati segala sesuatu, menghormati manusia sebagai hormat kita kepada Tuhan yang menciptakan manusia segambar dan serupa Tuhan. Jadi perjanjian ini adalah perjanjian antara Tuhan dengan seluruh makhluk, tapi juga mengikat kita nih untuk bisa menghargai bahwa Tuhan tidak ingin ada pemusnahan, kita pun juga harus memenuhi apa yang Tuhan rindukan itu. Dan kisah ini disebutkan janji itu begitu penting. Sampai Tuhan menempatkan sesuatu untuk mengingatkan terus janji ini. Karena ini kan panjang ya. Ayat 12 disebutkan bahwa janji ini, perjanjian ini turun-temurun untuk selama-lamanya. Jadi panjang banget ya. Maka perlu ada sesuatu yang terus mengingat Tuhan maupun juga Nuh dan juga seluruh bumi ini tentang janji itu. Maka Tuhan menempatkan ada satu busur, ini gambaran ada pelangi Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan tuh punya janji untuk menjagai, tidak melakukan pemusnahan, membuat bumi ini lestari, untuk sebuah makhluk hidup terus saling menghargai. Janji itu besar sekali. Kakak-kakak, ini penting sekali untuk kita memperkenalkan pelangi itu, busur di awan itu sebagai tanda dari pengingat janji Tuhan. Jadi jangan gelisah. Ini seringkali sekarang kalau gambar pelangi langsung menjadi konotasinya ini, aduh ini LGBTQ nih ya, begitu. Tapi ini adalah sebuah peristiwa janji Tuhan dan kita perlu memperkenalkan gambar pelangi itu adalah janji Tuhan tentang ia mau membuat manusia dan seluruh bumi ini tidak dimusnahkan lagi. Perlu kita memperkenalkan itu. Karena derasnya informasi di dunia digital ini membuat mungkin adik-adik kenalnya adalah pelangi itu ya itu LGBTQ ya. Kita perlu memperkenalkan kisah ini supaya adik-adik kenal kisah tentang pelanginya Tuhan, yaitu kisah yang membuat Tuhan ingat dengan janji Tuhan kepada Nuh. Dan itu yang membuat sebenarnya janji Tuhan kepada Nuh ini begitu penting sampai Tuhan membuat sesuatu untuk mengingatkan seluruh janjinya ini. Kakak-kakak, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan tuh mau kehidupan tuh terus berlangsung. Pasca peristiwa air bah yang memusnahkan semuanya, Tuhan rindu ada pemulihan. Tuhan rindu ada kehidupan terus berlangsung. Tuhan juga menghargai setiap nyawa sampai ada pembatasan. Kalau semuanya Tuhan berikan sebagai makanan Nuh bisa punah juga nanti ya. Dan Tuhan terus mengingat kehidupan segala makhluk dengan memberikan janji, dan dia juga memberikan sesuatu untuk mengingatkan dirinya terhadap janji yang ia buat kepada Nuh dan seluruh isi bumi. Kalau Tuhan benar-benar menghargai janjinya itu kepada Nuh dan seluruh bumi, di mana dia tidak akan melakukan pemusnahan, kita juga harus sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan. Dengan apa? Dengan menjaga bumi ini untuk tetap lestari. Tidak justru melakukan pemusnahan. Buang sampah sembarangan, serakah dengan makanan, merusak alam, merusak hewan, bahkan menyakiti sesama. Karena hanya sekedar untuk memenuhi hasrat kita. Ini penting untuk kita munculkan bahwa Tuhan saja berjanji untuk menjaga kelestarian bumi ini. Apalagi kita. Kita juga harus sungguh-sungguh kenal Tuhan. Tuhan itu punya keberpihakan pada bumi ini. Kita juga harus menunjukkan keberpihakan pada bumi ini. Dan kita bisa memperkenalkan Tuhan yang berjanji. Selamat menyampaikan semoga Tuhan terus diperkenalkan melalui kisah perjanjian Tuhan dengan Nuh ini. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita mau mendengarkan Kak Grace Devina yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama kami dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kejadian 9 ayat 1-17. Diberi tema belajar dari kisah perjanjian Allah dengan Nuh, Tuhan berjanji. Baru saja Kak Pendeta Hendra sudah menyampaikan penjelasan bahan Alkitabnya. Sekarang kita mendengarkan Kak Grace Devina yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Grace Devina. Halo kakak-kakak, dimanapun saat ini kakak-kakak sedang melayani Tuhan. Nah, hari ini kita mau kembali sama-sama persiapan. Saya minta izin untuk share screen. Thank you juga buat Kak Hendra dan Kak Santi atas kesempatannya untuk kita bisa bersama-sama bertemu lagi. Ya, kita sama-sama menyampaikan bahan mengenai janji Tuhan kepada Nuh. Jadi ini setelah cerita air bah ya. Nah, untuk tujuannya, saya mencoba untuk membuat tujuan yang di nomor 2 itu bisa dievaluasi di kelas. Jadi kita sebagai guru sekolah minggu, kita tahu apakah pelajaran kita atau yang kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh anak-anak melalui tujuan yang bisa kita evaluasi di kelas. Jadi kita bisa lihat dan tujuannya sekali habis gitu. Ini nggak yang terlalu abstrak kayak anak mengerti bahwa Tuhan itu baik. Nah itu pembelajarannya nggak bisa dalam satu kali pertemuan. Tapi kalau kita menyimpulkan atau kita membuat lebih detail dari anak mengetahui kisah janji Tuhan kepada Nuh melalui anak menghias pelangi sebagai simbol janji Tuhan kepada Nuh, itu jauh lebih bisa dinilai, jauh lebih bisa melegakan untuk kita yang guru sekolah minggu gitu. Jadi kita nggak bertanya-tanya, ini bocah ini anaknya tahu apa enggak ya, mudah apa enggak ya. Nah itu kita bisa pakai tujuan yang seperti ini. Nah tujuannya dapat menghias pelangi sebagai simbol janji Tuhan kepada Nuh. Boleh divariasi ya, boleh membuat pelangi atau menghias pelangi begitu. Nah, untuk pelajaran ini yang pertama kita bisa mengajak anak-anak untuk sama-sama membuat pelangi. Nah, ajak anak untuk menyimak cerita dengan mewarnai gambar pelangi melalui media kapas, kertas, atau tisu. Kita ceritakan, adik-adik cerita minggu lalu apa ya? Iya, Bapak Nuh membawa binatang-binatang untuk bahtera, lalu datanglah air bah. Setelah air bah surut, Tuhan berjanji kepada Bapak Nuh bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah, tidak akan ada banjir besar atau hujan besar yang membuat banjir lagi di dunia sehingga semua makhluk hanyut. Dan kita nggak perlu lama-lama untuk mereview pelajaran minggu lalu gitu. Jadi langsung moving on aja. Nah, simbol janji Tuhan kepada Bapak Nuh itu adalah pelangi. Apa ya pelangi ya? Yuk kita mau sama-sama gambarkan pelangi gitu. Kita bisa sediakan macam-macam warna gitu. Nanti anak-anak bisa membuat pelangi melalui media yang sudah kita sediakan. Atau kalau kalian punya paper cup, nah di dalam paper cup itu kita bisa kasih spons, lalu kita kasih pewarna dari bawah merah, hijau, kuning, biru. Nah, setelah itu anak-anak diminta mengangkat sponnya, lalu menggulingkan sponnya jadi kayak kuas kalau kita ngecat gitu kakak-kakak ke media kertas. Nah, itu bisa kita meminta anak untuk membuat pelangi. Yuk kita sama-sama buat pelangi biar mengingatkan kita akan janji Tuhan kepada Bapak Nuh. Atau kita bisa bermain peran. Nah, selain tadi, GSM juga bisa berperan sebagai Nuh. GSM bercerita, nah setelah semua hujannya turun, setelah semua air turun,
Lalu Tuhan berkata kepada Bapak Nuh, adik-adik, pada saya, bahwa Tuhan tidak akan menurunkan lagi air bah. Lah, pelangi seperti apa ya adik-adik? Bisa tidak adik-adik tunjukkan pelangi sebagai simbol janji Tuhan itu bentuknya seperti apa? Itu bisa dengan dikombinasi yang pertama tadi. Atau yang kedua, gambar pelangi dapat dibuat lebih dahulu, gambarnya besar, ditutup kain. Nah, terus adik-adik tahu tidak simbol janji Tuhan kepada saya, kepada Nuh apa ya? Yuk kita sama-sama teriak 1, 2, 3. Nah, pada hitungan ketiga kainnya bisa dilepas sehingga ada gambar pelangi seperti itu. Jadi anak-anak bisa menebak. Yaitu saya kembalikan kepada kakak-kakak pilihannya. Tapi paling enggak yang saya bisa sharingkan dengan pelajaran mengenai pelangi ini kan pelajarannya menarik ya, apalagi untuk anak-anak kelas TK itu bisa bermain warna, bisa bermain dengan sensori. Nah, kita memanfaatkan itu supaya anak-anak ingat bahwa pelangi adalah simbol janji Allah kepada Nuh. Seperti itu kakak-kakak. Kalau ada kakak-kakak yang punya insight lain, boleh juga untuk nulis di kolom komentar supaya hasanah kita jauh lebih kaya ya. Nah, thank you juga buat Kak Hendra dan Kak Santi yang sudah memfasilitasi. Saya kalau ngomong kalimat yang begitu suka ribet ya. Memfasilitasi kita semua untuk bisa belajar bersama dan berdiskusi bersama. Terima kasih Kak Grace Devina yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mendengarkan metode pengajaran bagi anak di kelas kecil yang akan disampaikan oleh Kak Immanuela Angela. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita akan mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah perjanjian Allah dengan Nuh, Tuhan berjanji. Dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 17. Dan sekarang kita mendengarkan penjelasan Kak Immanuela Angela yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas kecil. Mari Kak Immanuela. Di dalam persiapan guru sekolah minggu kelas kecil. Jadi hari ini kita akan melihat tema belajar dari kisah perjanjian Allah dengan Nuh. Tuhan berjanji, dan ayat Alkitabnya diambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 17. Pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kelas kecil untuk tema ini ada 2 tujuan. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah. Lalu yang kedua, anak percaya akan janji Tuhan yang dinyatakan dengan melakukan perbuatan yang benar. Penyampaian yang dapat dilakukan atau digunakan oleh kakak-kakak di sini adalah storytelling. Dengan pertama-tama kakak-kakak bisa menanyai terlebih dahulu adik-adik tentang kisah ketaatan Nuh dan juga keluarganya. Di sini terdapat beberapa pertanyaan seperti apa yang dibuat Nuh sebelum air bah datang, berapa jumlah anak Nuh, lalu mengapa Tuhan menghukum manusia, kitab apa yang menceritakan kisah Nuh dan apa yang dapat diteladani dari Nuh dan keluarganya. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, harapannya adik-adik masing-masing dapat menjawab dan juga mengingat tentang kisah Nuh dan keluarganya, bagaimana dia taat kepada perintah Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan kakak-kakak dapat menyampaikan juga bagaimana Tuhan menurunkan hujan ke bumi itu hampir 1 bulan lebih. Di selama 40 hari 40 malam, Tuhan menurunkan hujan ke bumi. Dan dalam kisah air bah ini, tidak ada yang selamat kecuali keluarga Nuh. Di sini, kakak-kakak bisa menanyai kepada adik-adik, mengapa hal itu bisa terjadi?
Lalu setelah itu sampaikan dan tekankan mengapa hal ini bisa terjadi, karena Nuh dan juga keluarganya benar-benar mentaati perintah Tuhan. Setelah itu sampaikan juga 10 bulan berlalu dari kejadian air bah itu, air pun surut, dan sampaikan bahwa di sini Nuh tidak merasa marah, tidak merasa jengkel, justru kita bisa melihat, jadi ajak adik-adik untuk melihat meskipun Nuh ini tidak melakukan kesalahan sehingga dia bisa merasakan air bah ini gitu ya seharusnya, tapi Nuh bukan jengkel, bukan marah. Di sini Nuh tetap berbuat baik, yaitu dengan mengucap syukur. Dan di sini kita melihat apa yang dilakukan oleh Nuh dan juga keluarganya ternyata dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan pun melihat apa yang dilakukan oleh Nuh ini, akhirnya berjanji dia tidak akan mendatangkan lagi air bah ke bumi. Dan janji Tuhan ini ditandai dengan kemunculan pelangi. Sampaikan kepada adik-adik bahwa pelangi itu bukan hanya mau berbicara tentang tanda atau perjanjian yang dilakukan oleh Tuhan untuk tidak menurunkan air bah lagi di bumi, tetapi juga sebagai ajakan kepada adik-adik untuk bisa merawat dan juga memelihara lingkungan sekitar, memelihara bumi ini. Dan di akhir penyampaian, ajaklah adik-adik untuk bisa berkomitmen, baik melalui tulisan ataupun melalui pernyataan. Ada 3 komitmen di sini yang sudah disediakan dan dapat digunakan. Yang pertama, ada adik-adik mau mengasihi dan menyayangi sesamanya, mau menjaga dan merawat lingkungan, mau menjaga dan menyayangi binatang peliharaannya. Dan di sini harapannya adik-adik bisa melakukan hal itu setiap hari, setiap saat ketika mengingat, oh ternyata Tuhan itu sudah menyelamatkan Nuh pada saat itu karena Nuh mau taat kepada perintah Tuhan. Dan adik-adik harapannya bisa meneladani hal tersebut. Dan ayat hafalan untuk tema kali ini diambil dari Mazmur 89 ayatnya yang ke-29. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya dan perjanjianku teguh bagi dia. Dan di sini ada saran aktivitas yang dapat digunakan oleh kakak-kakak, itu membuat pembatas Alkitab. Dan di sini kalau kita melihat bersama, pembatas Alkitabnya berbentuk pelangi. Jadi harapannya ketika adik-adik membaca Alkitab, melihat pelangi, mereka bisa mengingat apa yang sudah menjadi komitmen mereka pada saat tadi diminta berkomitmen di akhir penyampaian cerita. Nah, di sini ada juga saran-saran lagu yang bisa kakak gunakan dalam tema ini. Sekian persiapan kita saat ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih Kak Immanuela Angela. Sekarang kita mau mendengarkan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar. Siapa yang akan menyampaikannya ya? Nah, yang akan menyampaikannya adalah Kak Kezia Anora. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Dan kita mempersiapkan bahan ajar dari Kejadian pasal 9 ayat 1-17 dengan tema Belajar dari Kisah Perjanjian Allah dengan Nuh, Tuhan berjanji. Kita mau mendengarkan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar dan akan menyampaikannya adalah Kak Kezia Anora. Mari Kak Kezia Anora. Halo kakak-kakak, jumpa kembali dalam persiapan guru sekolah minggu untuk kelas yang besar. Kakak-kakak, tema kita hari ini adalah Tuhan berjanji. Kita mau belajar dari kisah perjanjian Allah dengan Nuh dalam bacaan Kejadian 9 ayat 1-17.
Nah, kakak-kakak, ayo kita lihat tujuan pembelajaran kita pada minggu. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah. Yang kedua, anak percaya akan janji Tuhan yang dinyatakan dengan melakukan perbuatan yang benar. Nah, kakak-kakak, kalau saya boleh menggunakan kata yang lain, saya akan menggunakan maksud tujuan pembelajaran nomor 2 adalah bahwa anak mengungkapkan syukur mereka atas janji yang Tuhan berikan dengan melakukan perbuatan yang benar. Nah, kita mau lihat dulu nih kakak-kakak. Untuk pembukaan, kita mau ajak adik-adik untuk membagikan pengalaman mereka tentang janji. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini boleh kakak-kakak sesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing, gitu ya. Nah, buka kelas dengan menanyakan kepada mereka, menurut adik-adik janji itu apa sih? Gitu ya. Karena bagi saya, janji itu kata yang sudah didengar sejak anak-anak kecil, gitu ya, sejak adik-adik kecil. Misalnya, janji ya nggak nangis lagi, janji ya jadi anak yang baik, janji ya tidak melakukan ini atau tidak melakukan itu, janji ya. Nah, kata itu sudah sering mereka dengar dari mereka kecil, maka ajak mereka membagikan pengalaman dan menurut mereka janji itu apa. Lalu tanyakan siapa yang sering berjanji kepada mereka. Apakah orang tua mereka, atau kakak, atau adik mereka, om tante, oma opa, atau mungkin kakak sekolah minggu sendiri. Dari janji-janji yang mereka terima, apakah ada yang pernah mengingkari janji itu? Bagaimana perasaan mereka? Sedih, marah, kecewa? Lalu ketika mereka sudah tahu apa itu janji, mereka sudah pernah mendapatkan janji dari orang lain, dan mungkin ditepati atau diingkari, tanyakan kepada mereka. Apakah adik-adik sendiri pernah berjanji? Ditepati atau diingkari? Kenapa? Nah, dari sekian pengalaman mereka tentang janji, kakak-kakak bisa masuk ke dalam bahan kita pada hari ini. Jelaskan kepada mereka bahwa terkadang memang manusia itu punya kecenderungan mengingkari janji yang mereka buat sendiri. Entah karena satu atau dua hal lain penyebabnya. Namun meskipun manusia punya kecenderungan untuk mengingkari janjinya, ada Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dan hari ini kita mau belajar itu dari kisah perjanjian Allah dengan. Nah, janji Allah dengan janji manusia tentu berbeda. Dari cara menyikapi saja manusia punya kecenderungan mengingkari, sementara Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, apa yang membuat berbeda? Yang pertama, dari bacaan kita, perjanjian yang diberikan oleh Allah itu berlaku untuk semua ciptaan. Itu artinya tidak hanya manusia yang menerima janji itu. Tidak hanya manusia yang mendapatkan janji yang istimewa itu. Atau kita bisa bilang tidak hanya manusia yang punya privilege itu. Yang kedua, perjanjian Allah tidak pernah menuntut balas. Kalau kakak-kakak pernah mengalami atau adik-adik, waktu kecil, saya pernah dijanjikan oleh orang tua saya sebuah hadiah kalau nilai saya bagus. Kalau nilai rapot saya bagus atau saya mendapatkan ranking, gitu ya. Kalau kamu dapat ranking semester ini, papa akan belikan kamu ini. Papa janji akan belikan. Atau papa janji bawa kamu ke tempat yang kamu suka. Perjanjian Allah tidak menuntut balas. Misalnya, hei manusia dan ciptaan yang lain, aku akan berjanji padamu untuk memberikan segala kehidupan, tapi kamu harus tidak ada
sebuah tuntutan balas yang diminta oleh Allah setelah Dia memberikan perjanjian. Dan yang ketiga, perjanjian Allah berlaku sampai selama-lamanya. Kalau kita menggunakan contoh yang barusan, perjanjian manusia dengan manusia yang lain hanya sebatas di waktu itu saja. Kalau sudah lewat masa raportnya, sudah lewat masa semesternya, maka perjanjiannya tidak berlaku. Tetapi perjanjian Allah berlaku sampai selama-lamanya. Karena Allah sudah berjanji. Bagaimana dengan kita? Allah memang tidak menuntut balas. Namun apakah kita hanya mau menjadi manusia yang menerima dan berlaku seenaknya? Tentu tidak. Maka dari itu ajak adik-adik untuk bersyukur atas perjanjian Allah yang tidak pernah diingkari dan melakukan perbuatannya. Misalnya, kita baca dari bacaan kita, ada beberapa hal yang bisa kita terapkan. Bahwa janji Allah berlaku untuk seluruh ciptaan dan manusia. Maka kita bisa memulai dengan misalnya merawat apa yang telah diberikan oleh Allah. Allah sudah memberikan semuanya, bukan berarti kita bisa mengeksploitasi seenak kita. Yang kedua, kita mau belajar untuk tidak menghakimi atau berbuat jahat kepada manusia yang lain. Misalnya tidak mengganggu temannya, mau berteman dengan semua orang, dan sebagainya. Kakak-kakak bisa sesuaikan dengan konteks kehidupan anak-anak di kelas dan gereja masing-masing. Tutup kelas ini dengan memaknai pengalaman mereka secara baru. Ajak mereka berdiskusi melalui pertanyaan di bawah ini. Pertama, apa yang sudah adik-adik lakukan sebagai anak yang bersyukur atas janji Allah kepadanya? Lalu, apa yang akan adik-adik lakukan ke depannya sebagai bentuk ungkapan syukur atas janji Allah kepadanya? Misalnya, sampai hari ini saya sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Tetapi saya belum mampu nih untuk menggunakan air secukupnya. Maka, ke depannya saya akan belajar menggunakan air secukupnya. Atau misalnya contoh yang lain. Sampai hari ini, saya sudah mau berteman dengan semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Tetapi saya belum bisa memaafkan teman saya yang kemarin berbuat jahat sama saya. Jadi, ke depannya saya mau belajar untuk memaafkannya dan berdamai dengan dirinya. Ajak anak-anak merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan sebagai anak-anak yang bersyukur atas janji Allah kepada mereka, lalu ajak mereka berkomitmen di masa depan melakukan apa yang bisa dilakukan untuk sebagai bentuk ungkapan syukur atas janji Allah kepada mereka. Demikian persiapan kita pada minggu ini, kakak-kakak. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati setiap pelayanan kita. Sampai jumpa di persiapan minggu depan. Terima kasih ya Kak Kezia yang sudah menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar, dan kami sudah menyampaikan penjelasan Alkitabnya dan juga metode pengajaran di setiap kelas. Ini semua kiranya boleh menjadi berkat untuk kakak-kakak yang masih harus mematangkan nih ya persiapan dengan teman-teman satu tim, karena memang disesuaikan dengan konteks di mana kakak-kakak nanti akan mewartakan firman Tuhan bagi anak di kelas sekolah minggu. Kakak-kakak juga bisa menambah perbendaharaan nih lagu-lagu sekolah minggu. Silahkan saksikan channel YouTube YKB TV untuk lagu anak sekolah minggu supaya kakak-kakak bisa diperlengkapi dengan perbendaharaan lagu-lagu anak yang akan menolong nih anak-anak. Lalu kemudian kakak-kakak juga bisa menyaksikan tayangan Ngulik Alkitab dan tentu saja menyaksikan tayangan aktivitas sekolah minggu yang disampaikan oleh kakak-kakak yang keren yang
pasti menolong kakak-kakak untuk cari inspirasi nih, aktivitas apa ya yang menarik untuk bisa dilakukan anak-anak. Nah, kita sudah tiba di penghujung acara ini. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau tolong kami dalam proses persiapan kami bersama. Tuhan, berkenanlah Engkau menolong anak-anak-Mu yang masih harus mematangkan proses persiapan mereka. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang.